Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Ipuspita dengan NIM C1C023121. Saya berasal dari kelas R013. Baiklah, yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI selaku dosen mata kuliah pengampu akuntansi syariah. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang yang terlebih dahulu. Akuntansi merupakan sistem pencatatan keuangan yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi ekonomi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam perkembangannya, akuntansi tidak hanya berkembang dalam sistem ekonomi konvensional, tetapi juga berkembang dalam sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Hal ini melahirkan konsep akuntansi syariah. Akuntansi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan juga transparansi dalam pengelolaan keuangan. Praktik akuntansi sebenarnya telah ada sejak zaman pra-Masehi dalam bentuk yang sangat sederhana. Pada masa awal manusia melakukan pencatatan sederhana untuk menghitung hasil pertanian, persediaan makanan, dan juga perdagangan. Beberapa peradaban kuno yang telah mengenal praktik pencatatan antara lain yaitu yang pertama Mesir kuno, yang kedua Babilonia, yang ketiga Sumeria, yang ketiga Yunani, yang keempat yaitu Romawi. Perdagangan Arab pada masa itu juga telah melakukan perhitungan terhadap barang dagang, termasuk menghitung keuntungan dan kerugian dalam perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pencatatan keuangan telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi manusia sejak zaman dahulu. Sejarah akuntansi. Seiring dengan berkembangnya perdagangan, masyarakat mulai mengenal konsep nilai dan sistem moneter. Bukti pencatatan akuntansi telah ditemukan sejak 4500 sebelum Masehi di Babilonia, Mesir kuno. Hode Kamarubi dalam sejarah akuntansi modern dikenal tokoh Luca Pacioli yang disebut sebagai Bapak Akuntansi Modern. Pada tahun 1494, Pacioli menulis buku berjudul Summa de Arithmetica Geometrica et Proportionalica. Dalam buku tersebut, ia menjelaskan sistem double entry bookkeeping atau pembukuan berpasangan yang menjadi dasar sistem akuntansi modern. Perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan akuntansi syariah dimulai sejak berdirinya negara Islam di Madinah pada tahun 622 Masehi, yang juga dikenal sebagai awal penegalan Hijriah. Pada masa ini, sistem pemerintahan Islam mulai berbentuk secara teorganisir, sehingga diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Dalam sistem pemerintahan Islam, berbagai sumber pendapatan negara mulai diatur secara jelas, di antara lain yaitu zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta tertentu. Dana zakat digunakan untuk membantu golongan yang berhak menerimanya seperti fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua yaitu ada jizyah. Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada masyarakat non-muslim yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam sebagai bentuk perlindungan negara terhadap mereka. Yang ketiga yaitu ada khiyaraj. Khiyaraj merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau hasil tanah di wilayah yang berada di wilayah kebebasan negara Islam. Yang keempat yaitu ada yusr. Yusr adalah pajak yang dikenakan atas hasil pertanian atau hasil perdagangan tertentu untuk mengelola seluruh penerimaan dan pengeluaran tersebut. Rasulullah SAW membentuk sebuah lembaga keuangan yang disebut Baitul Ma'al. Baitul Ma'al berfungsi sebagai tempat pengelolaan seluruh harta negara yang berasal dari zakat, pajak, maupun sumber pendapatan lainnya. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat
seperti kesejahteraan sosial, pembangunan, serta kebutuhan pemerintahan. Keberadaan Baitul Ma'al menunjukkan bahwa pada masa awal pemerintahan sudah terdapat sistem pengelolaan keuangan yang terorganisir yang menjadi salah satu dasar perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan sistem administrasi keuangan semakin maju pada masa para khalifah. Yang pertama yaitu ada dari Abu Bakar As-Siddiq. Sistem pengelolaan Baitul Ma'al masih sederhana. Dana yang diterima biasanya langsung disalurkan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu ada Umar bin Khattab, membentuk lembaga Diwan sebagai pusat administrasi keuangan. Sistem pencatatan keuangan mulai lebih terorganisir. Yang ketiga yaitu ada dari Utsman bin Affan. Wilayah Islam semakin luas sehingga sistem administrasi semakin berkembang. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib tetap mempertahankan sistem administrasi keuangan meskipun terjadi konflik politik. Materi selanjutnya yaitu mengenai prosedur akuntansi dalam Islam. Dalam pemerintahan Islam telah diterapkan prosedur pencatatan yang jelas. Antara lain, transaksi harus dicatat segera setelah terjadi. Pencatatan harus dilakukan secara teliti dan sistematis. Penerimaan dan pengeluaran harus dicatat secara terpisah. Setiap transaksi harus memiliki penjelasan yang jelas. Laporan keuangan disusun secara bulanan dan juga tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa tersebut sudah dikenal konsep pengendalian internal, akuntabilitas, audit dalam pengelolaan keuangan. Materi selanjutnya yaitu mengenai istilah dalam akuntansi syariah. Dalam sistem administrasi keuangan pada masa pemerintahan Islam, terdapat beberapa istilah penting yang digunakan dalam proses pencatatan dan pengawasan keuangan. Yang pertama yaitu ada Al-Jaridah ataupun jurnal. Al-Jaridah merupakan buku yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam sistem administrasi Islam. Al-Jaridah berfungsi sebagai jurnal dalam akuntansi modern, yaitu sebagai tempat pencatatan awal semua transaksi keuangan sebelum dipindahkan ke buku lainnya. Yang kedua yaitu ada Diwan. Diwan adalah lembaga administrasi yang bertugas mengelola keuangan negara. Diwan berfungsi sebagai pusat pencatatan, pengelolaan, dan juga penyimpangan data keuangan pemerintahan. Lembaga ini mulai berkembang secara sistematis pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu ada dari Al-Khatib. Al-Khatib adalah orang yang bertugas sebagai pencatat atau penulis transaksi keuangan. Tugas utamanya adalah mencatat penerimaan dan pengeluaran negara secara teliti serta menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu ada Muhtasib. Muhtasib merupakan pejabat yang bertugas mengawasi kegiatan ekonomi dan transaksi perdagangan di masyarakat. Muhtasib memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan secara jujur, adil, dan juga sesuai dengan prinsip syariah seperti kejujuran dalam timbangan dan juga transaksi. Yang kelima ada Al-Kitman. Al-Kitmah adalah laporan keuangan yang disusun secara berkala, biasanya setiap akhir bulan. Laporan ini berisi informasi mengenai total penerimaan dan juga pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Al-Khidmat Al-Jami'ah merupakan laporan keuangan tahunan yang merangkum seluruh aktivitas keuangan negara selama 1 tahun. Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu membahas mengenai hubungan akuntansi modern dan juga akuntansi Islam. Pada dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang sangatlah pesat. Banyak karya ilmuwan muslim menerjemahkan ke dalam bahasa Eropa dan dipelajari oleh para ilmuwan barat. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan pengaruh pemikiran Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa termasuk dalam bidang akuntansi.
Beberapa konsep dalam akuntansi modern memiliki kemiripan dengan sistem pencatatan yang telah digunakan dalam administrasi keuangan Islam sebelumnya. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Di akhir video ini, saya akan menarik kesimpulan terlebih dahulu. Akuntansi telah ada sejak peradaban kuno dan terus berkembang hingga menjadi sistem modern. Dalam peradaban Islam, sistem pencatatan keuangan telah berkembang sejak masa Rasulullah dalam para khalifah. Akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada pencatatan transaksi, tetapi juga pada nilai moral, tanggung jawab, dan juga kepatuhan terhadap syariah Islam. Perkembangan akuntansi modern mungkin memiliki hubungannya dengan praktik administrasi keuangan yang berada dalam peradaban Islam saat ini. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.